Ada yang nungguin ceritanya Fajar nggak? Kalau ada, kalian kumpul di video ini. Karena malam ini khusus ceritanya Fajar akan aku lanjutkan. Karena banyak banget keseruan yang pengen aku ceritain tentang Fajar. So buat teman-teman semuanya, sebelum kalian tonton videonya jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku, follow juga TikTok aku. Nanti aku bakalan tulis di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Aku tuh nggak habis pikir kenapa aku tuh bisa ketemu sama dia. Fajar itu unik. Dari kecil aku bareng sama dia. Mulai dari kita tuh berantem mulu, terus baikan lagi, berantem lagi, sampai kok kayak orang tua kita tuh udah bosen banget. Apa namanya tuh, kayak ngedeketin kita lagi gitu. Sampai ngurusin kita tuh bener-bener kayak pusing banget mungkin ya. Mulai dari ibu aku sampai ibunya si Fajar itu tuh sampai kayak udah pusing, kayak masalah kita tuh ada mulu. Pernah waktu itu aku tuh kan kehilangan mainan. Nah waktu itu mainan itu tuh cuman satu doang yang aku punya. Dan kebetulan mainan itu tuh dibikinin sama bapakku. Jadi dulu tuh kan kita emang jarang banget beli mainan karena mahal. Terus duit kita nggak ada gitu. Jadi tuh bapakku tuh suka inisiatif bikin mainan dari alat dan bahan yang ada di rumah gitu. Kayak misalkan kayu atau pelepah pisang atau dari serabutnya kelapa dan lain sebagainya. Pokoknya dari bahan-bahan itu tuh bapakku tuh udah terampil banget untuk bikin mainan. Suatu hari aku dibikinlah tuh mainan dari serabut kelapa, yaitu mobil-mobilan yang ditarik-tarik gitu loh pakai tali. Nah aku mainan itu, dan itu tuh bener-bener kayak aku seneng banget sama mainan itu, sampai kayak nggak bisa nih aku selalu bawa mainan itu. Walaupun kita pada saat itu udah SD, udah kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Kelas 5 deh ya, kelas 5. Walaupun pada saat itu aku udah gede lah ceritanya, tapi aku tetap seneng banget dibikinin mainan kayak gitu. Bahkan kan emang aku tuh di saudara aku tuh cuman aku sama abang aku doang tuh yang cowok gitu. Nah makanya bapakku tuh suka seneng banget bikinin mainan-mainan cowok untuk kita. Ditambah lagi tuh adik-adik aku tuh suka juga ikut-ikutan mainan punya aku gitu. Nah karena keseringan, kalau misalkan aku tuh lebih tertarik dengan apa sih, ke perempuan-perempuanan itu tuh karena memang dari dulu tuh, dari kecil tuh aku emang udah terbiasa di lingkungan perempuan gitu. Jadi adik aku, kakak aku semuanya perempuan. Jadi setiap hari tuh ketemu sama mereka. Kadang dulu tuh pernah juga dibikinin salon-salonan gitu loh. Aku dikasih rok, aku dikasih rambut-rambutan dari kain, didandanin dan lain sebagainya. Pokoknya karena memang aku tuh setiap hari bertemu sama mereka, akhirnya tuh kemayu-kemayunya itu tuh ngikut dari kebiasaan kita gitu. Nah ketika aku punya mainan mobil-mobilan itu tuh sebenarnya kayak nggak pantas gitu loh aku pakai mobil-mobilan gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku tuh lebih cocok mainan-mainan yang kayak misalkan Barbie yang ada yang diganti-ganti bajunya itu loh. Terus apalagi ya, mainan-mainan perempuan yang dulu itu tuh seru banget. Kayak misalkan mainan gambar, terus main tali, main karet, terus pokoknya mainan perempuan tuh emang seru gitu loh dulu tuh. Makanya ketika aku dibikinin mobil-mobilan tuh karena aku pinjem-pinjemin sama teman-teman aku, ke Bian, ke Fajar gitu kan. Nah dulu tuh Fajar itu tuh seneng banget sama mainan aku karena dia tuh sahabat aku. Jadi tuh pas aku main ke rumahnya dia, akhirnya mainan itu aku tinggalin di situ gitu. Jadi aku tinggalin di situ karena dia lagi seneng-senengnya main-mainan itu kan. Terus kau bilang ya udah pakai dulu aja tapi jangan dirusak ya. Besok aku ambil lagi kayak gitu. Nah terus hari besokannya tuh pas di sekolahan aku nanya sama dia kan, Jar, mobilan gue gimana, masih ada nggak di rumah? Ada di belakang rumah, kemarin gue habis main gitu. Ya udah ntar pulang sekolah gue ngambil ya, soalnya ditanya sama adek gue gitu. Gue kayak gituin aja karena apa namanya, ya takut aja sih nanti ditanyain bapak-bapak, mana mobilan kemarin udah dibikinin, dihilangin atau dikasih ke orang kayak gitu kan, takut diomelin. Jadinya aku pulang sekolah tuh mampir ke rumahnya dia. Pulanglah sekolah tuh kan, kata Fajar dia alasan nih, dia bilang kayak deh lo duluan aja deh pulangnya. Kenapa? Gue bilang kayak gitu kan. Kata dia gue lagi nungguin temen gue nih, lu duluan aja deh pulangnya sendiri atau sama siapa gitu. Terus ya udah gue bareng aja sama lu, kenapa emangnya? Lu duluan aja deh, mending duluan aja, nggak apa-apa lama soalnya. Gue agak curiga nih di situ kan, curiga lah, maksudnya kayak dia nggak pernah kayak gitu. Biasanya juga kalau pulang ya bareng aja gitu kan, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu kan.
Akhirnya pada saat itu pulanglah aku sama ada beberapa teman-teman aku juga yang arahnya sama aku kan. Pulanglah aku sama mereka tuh. Nah, sampailah di warungnya si Fajar ini, aku ngeliat bapaknya di situ, ada bapaknya. Terus aku kayak nanya, "Pak, Fajar belum pulang?" kataku gitu. "Loh, kok nggak bareng sama kamu, Dek?" "Iya, tadi udah diajakin tapi nggak mau pulang, katanya mau main dulu sama temennya, mau ketemu sama temennya dulu." "Loh, kok gitu sih, udah pulang, udah waktunya pulang tuh harusnya pulang dulu, makan dulu, ganti baju dulu baru main." "Di mana tadi?" "Masih di sekolahan." "Masih di sekolahan?" "Iya, Pak." "Oh ya udah, nanti Bapak susulin deh ke sana." "Makasih ya, Dek." "Ya udah kamu pulang sana, ganti bajunya, makan," gitu kan. "Oh iya, Pak." Akhirnya aku langsung pulang kan. Nah, di situ tuh aku nggak kepikiran dengan mobil aku tadi kan yang dibikin sama bapak. Aku nggak kepikiran. Pas sampai di rumah, adik aku nanya, "Kak, itu si bapak nanyain mobil kamu yang kemarin dibikin mana?" Biasanya kan aku taruh di belakang atau enggak di pinggir rumah aku kan, biasanya ditaruh di situ. Nah, bapakku nanya dong, "Adek, itu mainannya kemana?" "Mainan apa?" Mobil-mobilan kemarin yang bapak bikinin mana?" "Kemarin aja minta-minta, ngerengek, minta kayak gitu, udah dibikin susah payah. Mana sekarang? Udah rusak," gitu kan. "Eh, ada kok. Bentar-bentar nanti aku cariin," gitu kan. Tapi aku nggak bilang kalau misalkan mainan itu ada di rumahnya si Fajar kan. Terus kata bapak, "Tuh adek kamu tuh pinjemin kemarin tuh, dia minta minta dibikinin juga. Nah kamu ganti aja mainannya sama itu sama adek," gitu kan. "Iya." Ya udah kan akhirnya bapakku tuh pergi lagi kan ke sawah. Terus aku bilang, "Ntar dulu aku ambilin dulu mainannya dari Fajar," aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku abis makan, abis nonton tuh, nonton Trans 7. Aku lupa, inget banget dulu tuh ada film kesukaan aku tuh Bocah Petualang, Si Bolang kan. Terus habis itu Otan. Nah pokoknya film-film pas lagi zamannya aku pulang sekolah tuh selalu aku puter pas lagi makan gitu. Terus 15 menit setelah makan, aku langsung bergegas untuk ke rumahnya Fajar. Karena aku yakin bapaknya pasti udah nyusulin dia ke sekolahan kan untuk jemput. Nah, dari situ tuh aku tungguin tuh di teras rumahnya dia. Pintunya ketutup karena emang lagi pada di warung mungkin ya. Terus gak lama kemudian neneknya si Fajar tuh keluar dari pinggir rumah kayak habis nyapu gitu deh. Terus dia nanya, "Loh, adek ngapain, Dek?" gitu kan. "Fajar belum pulang, Nek." "Belum? Emang kamu gak pulang bareng sama Fajar?" "Enggak, aku nungguin Fajar mau ngajak main," aku bilang kayak gitu kan. "Tuh udah tungguin dulu aja di sini, mau masuk?" "Enggak nih, di sini aja, di luar aja nggak apa-apa." Sambil aku bawa itu tuh, kalau dulu tuh namanya batang daun singkong. Itu tuh buat main-main dulu tuh, aku suka ambil batang daun singkong buat kayak ngebunuh-bunuh tumbuhan gitu, suk ya, buat pedang-pedangan kayak gitu kan. Nah aku sambil main-mainin itu di depan rumahnya si Fajar. Terus gak lama kemudian datang Fajar dengan sepatu di teng-teng, terus tasnya udah diniin sebelah, bajunya udah kebuka, kancingnya udah kebuka. Terus dia langsung kaget kan, "Loh, kamu ngapain, Dek?" "Nungguin lu lah, main yuk." "Ntar dulu lah, aku belum makan, capek banget ini." "Habis dari mana sih? Kok pulangnya lama banget?" "Iya, tadi gua main dulu, main gambar biasa." "Mainan gua mana?" "Mobil-mobilan lo?" "Iya, mana?" "Ada nih di belakang, lu ambil aja. Kemarin gua taruh di situ dekat kandang ayam." Lari aku tuh. Terus aku bilang kayak gini, "Ya dulu siap-siap sana makan, habis itu kita main ya." "Oke." Nah dia masuk ke dalam, terus aku langsung ke belakang. Terus kaget dong aku ngeliat di belakang itu tuh ternyata main aku udah nggak berbentuk mobil-mobilan. Jadi kan bapakku tuh bikinnya tuh dari serabut kelapa ya, terus kayak ditusukin pakai apa gitu. Aku pokoknya agak ribet gitulah bikinnya. Nah aku lihat kepalanya tuh kayak peyang sedikit gitu lah kan. Nah jadi mainan aku tuh kayak udah cacat gitu lah. Terus aku langsung lari lagi dong ke depan. "Fajar, itu mobil aku kenapa?" aku bilang gitu kan. "Kenapa mobilnya?" "Itu mobilnya rusak." "Lu apain?" gue bilang kayak gitu kan. "Enggak, gue ngapa-ngapain, orang kemarin habis main-main gue taruh di belakang kok, diinin sama anjing kali," gitu kata dia. "Gak mungkin itu diituin sama anjing, orang itu tuh rusak karena dimainin itu. Lu gimana sih, habis minjem kok gak dijaga," gue bilang kayak gitu kan. "Enggak, orang baik-baik aja kok kemarin." Si Fajar itu nggak ngaku, padahal tuh sebenarnya dia emang rusakin. Dia tuh ngaku pas udah kita gede, tahu, pas udah zamannya kita udah SMA tuh dia baru ngomong tuh, "Sebenarnya mainan itu rusaknya dulu tuh emang karena gue injak, gue penasaran aja ini bisa patah atau enggak gitu." Emang ngeselin emang bocahnya.
Dan ternyata itu diinjak sama dia karena dia mau tuh membuktikan ini mobil kuat atau enggak gitu. Padahal itu kan mobilan mainan tradisional gitu loh kan. Bikinnya nggak susah, ruwet. Udah rusak nih kan. Gue langsung kabur tuh. Gue nggak mau tahu ini mobilnya harus bener lagi. Gue bilang kayak gitu kan. Gue nanti dimarahin sama bapak gue, Jar. Gue bilang kayak gitu kan. Ya mau gimana lagi, orang rusak. Ya udahlah, ntar bikin lagi, bapak lu kan bisa bikin. Gue nggak mau tahu ini harus bikin lagi. Gue bilang kayak gitu, nangis kan di depan rumahnya Fajar tuh. Mainan gue ini dibikinin bapak kayak gitu. Pokoknya nangisnya bener-bener kayak nangis kejer gitu kan. Terus gak lama kemudian bapaknya datang, bapaknya Fajar. Kenapa gitu kan? Kenapa lagi sih kalian berantem mulu? Ini pak, mobilan aku rusak. Mobilan kamu? Iya, dirusak sama Fajar. Aku bilang kayak gitu kan. Diapain, Jar? Enggak diapa-apain, orang ditaruh di belakang kok kemarin digigit-gigit sama anjing kali, orang kan di belakang banyak anjing liar gitu kan. Terus kata bapak, ya udah nggak apa-apa, nanti bapak ganti gitu kan. Aku nggak mau tahu ini mobilnya harus jadi lagi sekarang, gue bilang kayak gitu kan, soalnya nanti bapak nanyain. Udah nanti biar bapak yang ngomong sama bapak kamu. Nah bapaknya Fajar nenangin tuh kayak, udah nanti diganti gitu kan. Nah aku pikir, dalam pikiran aku waktu itu kan aku masih bocah ya, aku pikir dia akan menggantikan dengan mobil yang sama kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian ya aku lanjut main tuh. Sebenarnya agak kesel sama Fajar kan, kesel banget nih, kayak kunduk banget nih hati. Tapi aku nggak berani pulang karena pasti bakalan ditanyain sama dia aku, mana mobilannya, mana mainannya gitu kan. Akhirnya aku bilang ya udah main aja lo, aku tungguin nanti diganti. Bapak benernya nanti diganti ya? Iya kata si bapak gitu kan. Nah akhirnya kata si bapak gitu, nanti malam kamu ke warung bareng sama bapak kamu, nanti bapak gantiin mobilnya gitu. Ya udahlah tuh kan, akhirnya aku lagi langsung main sama Fajar karena kebetulan dia udah selesai tuh makannya. Mainlah sama Fajar kan. Terus gak lama kemudian ada beberapa teman-teman aku tuh yang nggak sengaja ketemu lah di lapangan bola. Nah mereka tuh janjian untuk main bola sore-sore itu. Bocah-bocah seumuran kita emang dulu tuh emang seru banget main-main gitu kan, walaupun panas-panas terik, walaupun kita tuh bener-bener kayak baru pulang sekolah capek gitu kan ya. Tapi ketika kita ketemu lagi nih sama mereka, itu seru banget gitu, seru banget kayak main petak umpet lah, main apa tuh namanya tuh, kalau dulu tuh main polisi-polisian gitu. Jadi kayak ada malingnya, ada polisinya gitu. Kalau jadi maling kita akan dikejar sama polisi. Kalau polisi nanti kalau dapet nih malingnya ditaruh di dalam sebuah lingkaran. Terus nanti si maling yang di luar lingkaran bisa menyelamatkan maling yang ada di dalam lingkaran. Itu seru banget permainan waktu kecil itu. Aku seru banget. Dan itu tuh permainan kayak turun menurun gitu loh, dari kakak aku sampai ke adik aku gitu. Kalau sekarang aku lihat gak ada sih bocah-bocah yang main kayak gitu. Dan terakhirnya itu mungkin di tahun 2016 2017-an. Itu tuh terakhir kali aku ngeliat bocah-bocah main kayak gitu. Sekarang udah nggak ada, permainan tradisional itu udah nggak ada lagi. Kayak main apa ya? Main lempar sendal, terus main apa gitu. Pokoknya permainan-permainan yang dulu tuh seru banget, main gunung, main gambar, itu udah nggak ada lagi sekarang gitu kan. Nah singkat cerita, mainlah kita tuh kan, awalnya kita main bola dulu nih, main bola. Terus di situ tuh aku masih laki-laki nih, aku masih bisa main perempuan, bisa main laki-laki juga. Jadi main bola tuh emang aku seru juga dulu tuh. Sampai pada akhirnya di SMP tuh baru aku tuh kayak ngerasa insecure dengan badan aku, maksudnya dengan postur tubuh aku. Pas di SMA juga kayak udah nggak berani lagi untuk main bola karena bakalan jadi olok-olokan doang gitu kan. Jadi tuh aku lebih banyak support teman-teman aku untuk main bola kayak gitu-gitu, olahraga kayak gitu. Nah terus gak lama kemudian kan selesai main bola itu tuh aku nawarin, saking baiknya aku dulu tuh ya, bocah bener-bener kayak aku dulu tuh sepolos itu, baik banget. Makanya tuh aku dulu gampang banget diperdaya sama abang-abangan aku gitu. Jadi kenapa aku tuh ini adalah alasan kenapa aku tuh sekarang takut dengan orang gitu. Kenapa? Karena dulu tuh pas aku baik banget sama orang tuh aku dimanfaatin gitu. Jadi ketika aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mereka, dari abang-abangan aku tuh, sebenarnya abang-abang itu tuh adalah teman-teman kakak aku juga gitu, teman kakak perempuan aku, teman abang aku gitu-gitu kan. Jadi udah kenal juga sebenarnya dari awal sampai aku dewasa tuh aku udah kenal banget dari mereka kecil gitu kan. Nah jadi aku tuh nawarin sama mereka, sama teman-teman aku juga. Jadi kita tuh main nggak seumuran doang. Jadi ada abang-abangan kita juga yang ikut main sama kita gitu kan. Terus gak lama kemudian tuh aku dengan baiknya hati, dengan
polosnya jiwa aku gitu kan. Dulu tuh aku nawarin mereka untuk kayak, kalian haus gak? Kalian mau gak aku bikinin es kayak gitu kan. Dulu tuh aku punya duit 2.000, jadi aku pengen beliin mereka tuh es batu, terus nanti kita minum es batu itu tuh bareng-bareng kayak gitu kan. Jadi aku yang beliin es batunya, aku yang ngambilin air putihnya, terus yang kayak gitu. Jadi tuh kayak so baik banget dulu tuh. Makanya banyak banget teman-teman aku tuh kalau nggak ada aku tuh mereka tuh ngerasa kayak, lu harus ikut deh, lu harus ikut, kalau nggak ada lu nggak seru gitu-gitu kan. Karena emang aku tuh dulu tuh perhatian banget sama orang gitu, perhatian banget. Jangan kan Fajar, ke yang lain juga aku perhatian gitu. Nah, terus segala macam kemudian ini di jam setengah 3 ya, setengah 3 udah mau jam 4 itu kan mau ngaji nih ceritanya. Aku waktu itu pas kelas 5 SD itu masih ikro, jadi itu aku ngajinya sore. Nah udah mau ngaji nih, Pak Ustadznya udah pada ngomong gitu kan, udah mau asar, ayo selesai, siap-siap ngaji, mandi pulang kayak gitu kan. Nah kita waktu itu tuh nggak pulang, jadi kita tuh mandinya tuh jadi tuh aliran sungai itu tuh masih nyambung ke arah masjid gitu loh. Dari belakang rumah aku tuh ada sungai. Nah dia tuh nyambung juga ke arah masjid aku gitu. Jadi kita tuh bisa juga mandi di situ. Nah padahal si Ustadz itu udah ngomong kita kayak, ayo mandi pulang ngaji, jam 4 udah ngaji gitu. Jam 3 kita udah selesai minum, udah selesai main, dan segala macam, udah keringetan, udah kotor bajunya kita tuh. Akhirnya kita semuanya sepakat untuk mandilah ke sungai yang deket masjid gitu kan, di belakang agak jauhan sih ke bawahnya lagi. Nah terus kita mandi ke sungai itu sampai lupa waktu dan kita nggak ngaji. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi tuh pas kita udah selesai mandi tuh udah kayak seru-seruan gitulah mandi di sungai, kayak main lempar-lemparan lumpur, terus main dorong-dorongan, pokoknya main air sampai jam 5 sore. Itu tuh udah selesai ngaji sesi pertama. Dan waktu itu sesi pertamanya dari jam 4 sampai jam 5. Nanti sesi keduanya jam 7 sampai jam 8 gitu. Jadi itu malam sesi Iqra itu di sore hari, sesi yang keduanya itu Al-Qur'an di malam hari kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian jam 5 itu tuh orang kan udah pada banyak yang mandi ke sungai dong. Jadi dulu tuh tradisinya kita di kampung aku tuh dulu tuh setiap sore atau setiap pagi dan setiap sore itu tuh orang-orang pasti bakalan mandi di sungai itu kayak gitu. Dimanapun orang-orang di desa yang sebelah, desa aku, di yang kampung aku sendiri itu tuh mandinya pasti di situ gitu. Kalau di rumah tuh dulu tuh aliran air belum sampai ke pelosok-pelosok gitu loh. Kalau sekarang sih udah, jadi keran itu udah ada di depan rumah dan air itu tuh udah untuk masyarakat di sana gitu. Jadi kita kayak udah dienakin gitulah sama pemerintah di sana gitu. Kalau dulu enggak, kita tuh bawa jerigen. Jadi ke sungai itu bawa jerigen karena ada mata airnya juga kan di situ. Jadi kita ngambil air minum buat nanti di rumah, terus kita mandi deh di sungainya gitu. Nah, terus jam 5 itu tuh kita udah mau masih main tuh di dalam air, terus diteriakin tuh sama emak-emak. Ada 3 deh mama tuh, nggak tahu deh mama siapa, kayaknya mama dari teman-teman aku juga gitu. Jadi dari atas jembatan itu tuh bisa ngelihat, aduh aku ngebayangin ya, kalian pasti ngebayangin deh posisinya kayak gimana. Jadi tuh di atas jembatan, bawahnya itu tuh aliran sungainya. Nah kita itu mandinya itu agak ke ujungan sedikit tapi kelihatan dari jembatan. Nah gitulah gambarnya seperti itu. Nah dari atas jembatan itu ada 3 ibu-ibu yang teriak ke anaknya, pulang gak lo? Gak ngaji ya? Kayak gitu-gitu. Bukannya ngaji udah jam 4, ini udah jam 5, bukannya pulang ngaji, gitu-gitu kan, pulang gitu kan. Terus dia bawa apa tuh, aku nggak tahu deh, kayak sapu lidi atau apa gitu, pokoknya dia megang sesuatu gitu kan. Kita udah ketakutan banget itu, Pana. Kenapa kayak gitu? Karena dulu itu tuh bener-bener kita tuh kalau sama ibu-ibu itu bener-bener takut banget, segan banget, takut banget diomelin, terus juga nggak pernah ngelawan gitu loh. Walaupun kita bandel nih ya, tapi sama ibu-ibu atau sama orang yang lebih tua dari kita tuh bener-bener segan gitu. Kita tuh nggak pernah ngelawan, ngebantah atau kayak gimana, nggak pernah. Jadi kita bener-bener takut tuh ya, kita langsung ngambil baju, langsung pakai baju tuh, dan kita langsung kabur, ayo kabur gitu kan. Terus gak lama kemudian kan nyampe tuh sama ibu-ibu tuh kan langsung, ini ya yang ngajakin main mulu gitu kan, nggak ingat sama ngaji. Terus habis itu apa lagi tuh, aku lupa lagi omongannya. Pokoknya mereka tuh marah, ibu-ibu tuh marah karena anak-anaknya dia tuh nggak ikut ngaji, sedangkan waktu ngaji udah selesai. Nah terus gak lama kemudian kan ya, kalian tahu nggak sih apa yang terjadi setelah itu? Nah malam itu tuh ada wirid.
Wirid itu ada pengajian ibu-ibu lah gitu ya, ibu-ibu sama bapak-bapak di kampung aku. Wirid remaja namanya dulu tuh, ada namanya wirid remaja. Dan kebetulan pada saat itu aku bertugas sebagai yang baca Al-Qur'annya gitu. Karena dulu tuh dari zaman aku kecil itu tuh aku udah rajin apa namanya baca Al-Qur'an dan sebagai macamnya, karena memang aku udah terbiasa dengan situasi itu gitu. Walaupun aku ikro 6, tapi aku udah bisa baca Al-Qur'an gitu. Karena aku mengikuti prosedur aja. Sebenarnya kalau untuk Al-Qur'an aku di kelas 5 itu udah bisa kayak gitu kan. Nah, ditambah satu lagi, dulu tuh aku suaranya bagus. Sebelum suara aku membesar seperti sekarang, suara aku tuh dulu bagus banget. Pede dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Nah dulu tuh suara aku bagus, jadi aku tuh suka suka diminta untuk ngikutin lomba nasyid lah, lomba lomba nyanyi, lomba azan, lomba baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya dulu tuh emang bener-bener di kampung aku tuh memanfaatkan semua kualitas anak-anaknya pada zaman itu. Kalau sekarang tuh aku lihat bener-bener kayak bocah-bocahnya susah banget diatur. Terus juga suka ngelawan sama orang tua. Terus kayak gimana sih sekarang pendewe gitu loh. Jadi kayak lah hidup gua kayak gitu. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh kayak gitu. Susah banget diaturnya. Dikasih tahu yang baik itu ngeyel. Terus kayak kalau kita nggak mau emang kenapa kayak gitu, suka nantangin kayak gitu tuh bocah-bocah sekarang. Kalau dulu tuh nggak, kita dikasih tahu kayak gini, oke, kita ngelakuin kayak gini, kita disuruh kayak gini, oke, kita mau kayak gitu. Jadi kayak nggak ada tuh yang namanya ngelawan tuh nggak ada dulu tuh. Terus gak lama kemudian udah tuh kan, malamnya itu tuh adalah beberapa ibu-ibu itu yang ngomongin kita, kayak ngomongin aku tuh sama Fajar sama teman-teman yang lain. Dia ngomong kayak gini, kalian tahu nggak sih, itu anak tadi sore gak ngaji, diaduin tuh, dengerlah sama ibu aku. Aduh, mati aku, nanti bakalan heboh, ini bakalan di rumah nih, aku bakalan diomelin beneran. Dan aku langsung kayak aduh, ini ibu-ibu ngapain sih ngomong kayak begitu. Aku udah kedip-kedip nih sama Fajar, jar kayak gitu kan. Aku dulu kan ngaji nih, habis selesai ngaji itu tuh, maksudnya ngaji pas di wirid itu kan, orang-orang banyak ya, wah keren banget suaranya, bagus banget suaranya si Ade gitu-gitu kan. Ibu-ibu sama bapak-bapaknya dulu tuh seneng banget sama aku, makanya aku tuh suka banget disuruh azan, disuruh ikut lomba MTQ azan dan lain sebagainya gitu. Nah terus udah selesai ngaji itu tuh aku langsung ngadu ke Fajar kan, Jar, lo tahu nggak tadi tuh kita diomongin sama ibu-ibu yang tadi, katanya kita nggak ngaji tadi ini kayak gitu kan. Dan waktu itu tuh ada ibunya Fajar juga yang lagi ngobrol, dan itu tuh pasti kedengeran sama ibu aku kan. Dan dia langsung ngomong sama ibu aku kan, kesel banget ya. Kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Aku nggak mau pulang. Aku pasti bakalan diomelin habis-habisan karena tadi tuh main nggak ngaji. Aku bakalan diomelin sama ibu aku sih. Terus akhirnya tuh ya pas pulang wirid itu tuh jam 8:30 apa jam 9-an gitu ya, Fajar ngajak aku kayak gini, Dek, lu mau pulang? Gue takut pulang, takut diomelin, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, lu ke rumah gue dulu aja, bersembunyi di rumah gue kayak gitu. Dia ngajak aku bersembunyi di rumahnya dia. Kata gue gini, besok sekolah gimana dong? Ya udah sih nggak apa-apa. Tuh ada ibu lu tuh ngobrol sama ibu gue, kata Fajar gitu. Ya udah lu bilang sama ibu lu deh, bilang aja si Ade ikut sama lu pulangnya gitu. Ntar kalau misalkan ini kan nginapnya di rumah lu gitu, ayolah buruan. Udah tuh kan, si Fajarnya langsung ujuk-ujuk datanglah ke ibunya kan. Ibunya Fajar itu tuh kayak nggak langsung marahin anaknya di tempat umum, enggak. Terus langsung ngomong kayak gitu kan Fajar, Bu, tadi Ade bilang mau pulang bareng sama aku, nanti paling main dulu di tempat kita gitu kan. Bilangin sama ibunya Ade ya Bu ya. Kenapa nggak adenya aja yang ngomong ke ibunya, kata ibu gitu kan. Kata si Fajar, adenya susah lewat ke sini gitu kan. Udah ya, nanti ibu aja yang ngomong sama ibunya Ade gitu kan. Terus ya udah tuh kan, diomong lah sama aku, lihat lah dari ujung ibunya si Fajar ngomong lah sama ibu aku kan. Ibu aku ngangguk-ngangguk aja tuh sambil ngeliatin ke aku kan. Udah tahu itu aku sorot mata ibu aku tuh udah pengen ngomel. Tapi gimana, kondisinya di situ tuh rame. Akhirnya kita izin pulang tuh. Kalau udah mau selesai tinggal makan-makan doang. Aku udah dapat makanan, terus dapat duit juga. Karena dulu tuh kalau misalkan kita dikasih petugas nih, dikasih tugas apa gitu, pasti kita bakalan dapat duit. Kayak
5.000 atau 10.000. Kalau acaranya besar nih kayak Maulid Nabi atau acara Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu acaranya agak besar ya. Nah itu tuh bisa jadi aku dapat uangnya itu dulu sampai 20.000 sampai 30.000. Itu tuh gede banget. Zaman aku tuh dulu gede banget segitu gitu. Nah terus pulanglah ke rumahnya Fajar. Belum nyampe rumah Fajar sih, di warung. Nah di warungnya itu tuh aku disuruh mampir kan. Udah di sini dulu aja kita nonton TV. Nah nonton tuh kan. Dulu tuh di warungnya Fajar itu tuh belum ada kamar yang aku ceritain. Aku kan pernah cerita sama kalian kalau di rumahnya Fajar, di warungnya Fajar itu ada kamarnya kan. Nah dulu tuh pas zamannya kecil belum ada. Jadi kamar itu tuh pas udah si Fajar ini tuh SMA gitu. Jadi Fajar itu udah bisa tinggal sendiri atau nginep sendiri di warung itu walaupun bapak sama ibunya pulang. Jadi dia kayak jagain warung lah ceritanya. Nah ketika pas zamannya SD itu tuh warung itu tuh masih warung doang, satu petak doang, warung sama kamar mandi di belakang kayak gitu. Jadi belum ada kamarnya si Fajar di samping warung itu. Nah terus udah tuh kan aku disamperin disuruh main dulu ke itu, ada tayangan bola gitulah ibaratnya. Sebenarnya aku nggak suka bola, aku apa yang mau aku tonton karena aku nggak suka. Tapi si Fajar waktu itu seneng banget main bola. Jadi tuh dia ceritain lah semua tentang kayak permainan bola tuh, walaupun nggak menarik menurut aku. Aku tuh lebih suka sama yang kayak lebih suka sama orangnya mainnya, bukan sama permainan bolanya gitu. Terus ya iyain aja lah gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba bapaknya Fajar itu tuh datang dari belakang warung, itu bawa satu kardus kecil yang kayak kardus Indomie gitu. Oh my god, aku nyebutin merek lagi. Kardus mie. Nah dia bawa itu dan tiba-tiba ngeluarin suatu mainan lumayan agak gede mainan itu. Dan itu tuh mainan dibeli, mainan dari plastik. Lo tahu kan mobil-mobilan truk gitu yang dari plastik. Sumpah nggak expect banget dia bakalan ganti mobilan aku yang rusak itu dengan mobil itu. Karena aku langsung kayak, hah? Apa nih gitu kan. Kata Fajar, bapak buat siapa? Kata si Fajar gitu kan. Ini mobil buat si Ade kayak yang kamu rusakin itu. Pak, mobilan si Ade itu tuh dari serabut kelapa, mobil-mobilan yang dibikin sendiri bukan dibeli. Kata Fajar gitu kan. Dia nggak enak tuh sama aku kan. Ya udah sih nggak apa-apa, ini dibeli tadi lebih bagusan ini. Terus kata Fajar, lebih bagusan yang dibikin bapaknya Ade gitu. Ini mah bisa tinggal dibeli doang bukan dibikin. Udahlah nggak apa-apa, ganti ini buat ganti punya si Ade gitu. Udah ini dibawa. Sebenarnya aku bersyukur sih kayak mainan aku lebih bagus gitu lah kan. Jadi tuh kayak nggak gampang rusak juga. Tuh kan mobil truk-trukan gitu kan. Terus aku bilang, ya udah Pak nggak apa-apa. Ini aja buat gantinya biar nanti adik aku bisa main mobil-mobilan. Sebenarnya aku tuh nggak begitu tertarik dengan permainan laki-laki gitu kan. Jadi ya udahlah, mainan itu tuh aku kasih ke adik aku. Nah Fajarnya ngomong lagi sama aku kan, Dek, sorry banget ya Dek, maaf ya mobilnya nggak sesuai ekspektasi, kata dia gitu. Ya udah mau gimana lagi. Ya terus lu nggak marah kan sama gua? Enggak, bener, iya. Terus habis itu, ya udah deh makasih ya Dek. Iya sama-sama. Terus gak lama kemudian dia kan habis itu tuh mau pulang, ngajak aku pulang kan. Nah ternyata pada saat itu ada saudaranya, bukan saudara sih, lebih kayak teman-teman dari, iya saudara lah ya, sepupu lah gitu kan ya. Ada yang nginep di rumah. Nah si Adi tuh ngomong, si Fajar tuh ngomong, lo mau nginep di rumah gua Dek? Ya udah deh, daripada gue pulang ntar diomelin sama emak. Tapi ada orang di rumah, lu mau nggak? Siapa? Gitu kan. Ada saudara gue sih. Habis. Ya udah nggak apa-apa. Apa kita tidur di warung aja ya? Terus kata gue, emang lu berani? Beranilah. Enggak pasti lu nggak bakalan diizinin sama bapak gitu kan. Iya sih. Bapaknya dia tuh nggak ngizinin kita tidur di warung itu. Karena kenapa? Karena yang pertama kita pasti bakalan makan semua siang di warung itu. Terus yang kedua, yang gak ada ngejagain, maksudnya kita masih bocah gitu kan, gak bakalan diizinin. Terus akhirnya tuh bapak aku datang ke warung. Habis dari pengajian tadi yang di masjid itu, datanglah ke warung. Nah di situ tuh masih ada negosiasi tentang aku dan Fajar kayak mau nginep atau enggak. Terus aku langsung ngomong ke bapak kan, Pak, aku jujur sama bapak kan, Pak, mobilnya yang kemarin rusak terus digantiin sama Fajar ini. Karena di situ
Aku tuh bener-bener cerdik banget sih dulu tuh. Kenapa aku langsung ngomong kayak gitu di depan warung, di depan bapaknya Fajar? Aku pasti bakalan gak dimarahin. Bapak aku langsung kayak, oh ya udah nggak apa-apa, oh nggak usah diganti, gitu gitulah ngomong bapakku, nggak usah diganti, udah nggak apa-apa, ntar bikin lagi gitu kan. Padahal di rumah tuh nggak kayak gitu. Di rumah aku langsung disabet tuh sama penggaris atau sama apa gitu, apa aja yang ada tuh disabet aku tuh. Pokoknya sesuatu hal yang aku teledor melakukannya pasti bakalan ada efek jerak dari orang tua aku buat aku gitu kan. Ini dari papa aku nih, belum dari ibu aku. Ibu aku tuh kalau misalkan nyampe di rumah nih ya, karena aku tadi nggak ngaji, bolos ngaji, aku bakalan diomel habis-habisan sampai kayak nggak usah makan di rumah, kayak gitulah pokoknya. Tapi didikan orang tua aku tuh bener-bener kayak dulu tuh aku ngerasa di apa ya, kayak bener-bener berasa di militer banget gitulah, walaupun anaknya kemayu nih kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bapak sama ibu aku tuh udah bangga sama aku karena aku dari kecil itu udah berprestasi dari SD itu, dari SD SMP SMA sampai aku kuliah tuh, aku tuh udah berprestasi dan aku juga bisa menghasilkan uang sendiri kayak gitu kan. Di mulai SMP nih, SMP SMA sampai kuliah itu tuh aku bener-bener kayak uangnya kebanyakan tuh hasil dari aku sendiri. Aku tuh bisnis, apa namanya tuh, kayak jualin produk-produk orang, terus habis itu iseng-iseng bikin makanan, terus aku jualin sama teman-teman sekolah aku kayak gitu, atau enggak aku ngambil jualan orang terus aku modal sedikit terus nanti aku jual di sekolahan kayak gitu-gitulah pokoknya dulu. Nanti aku bakal ceritain juga karena dulu pas zaman SMA itu aku pernah juga jualan di sekolahan aku, dan waktu itu dibantuin sama pacar aku yaitu Kak Aji. Gimana gak makin cinta gak tuh? Aku tuh dulu pernah kayak gitu, dan sampai pada akhirnya tuh Kak Haji itu tuh gak ngizinin aku lagi untuk jualan. Jadi tuh kayak udahlah, kita mau apa namanya, kita udah mau selesai gitu sekolahnya, jadi kamu harus fokus belajar, jadi jangan sampai dengan ini kamu nanti gagal fokus gitu, jadi nanti nilainya turun dan lain sebagainya. Itu tuh pas aku mau naik kelas 3 itu aku di offin sama dia untuk kayak nggak usah jualan lagi di sekolah, nanti biar kakak aja yang bantuin kamu. Nah, bantuin dia itu dengan aku dimasukin kerja di tempat ibunya. Aku udah pernah cerita sama kalian kan. Jadi dulu tuh karena aku tuh nggak dibolehin bawa jualan dagangan kayak gitu ke sekolah, bukannya malu sih, dia tuh nggak malu sama aku, cuma karena dia bilang kayak nanti tuh terganggu waktu belajarnya, jadi tuh nggak fokus gitu, mending kamu nanti kerja setelah sekolah aja gitu kan. Jadi dia masukin deh aku ke tempat ibunya gitu. Jadi dulu tuh aku pernah kerja di sama ibunya itu tuh sampai aku lulus sekolah. Kerjanya ringan banget. Jadi tuh nggak kayak karyawan yang lain, enggak. Cuman pas aku lagi pengen kerja di sana boleh gitu. Kalau misalkan aku lagi capek nggak masuk juga nggak apa-apa gitu. Jadi bukan karyawan tetap aku di situ. Nah, kita kembali lagi dengan ceritanya Fajar. Nah, jadi setelah itu tuh aku udah tahu nih bayangan aku adalah anak yang bakalan diomelin habis-habisan sama emak, gitu kan. Akhirnya tuh pada saat itu aku nggak diizin sama bapak tuh. Kata bapak, besok sekolah nggak boleh nginep di mana-mana, pulang. Masih kecil nginep di tempat orang kayak gitu kan. Tapi ngomongnya di belakangnya bapaknya Fajar. Karena dia sohiban berdua tuh, anaknya sohib, bapaknya juga sohib gitu. Jadi dia nggak bakalan ngomong kayak gitu di depan bapaknya Fajar. Padahal bapaknya Fajar bilang kayak, ya udahlah nggak apa-apa nginep di sini aja biar ada temannya Fajar gitu-gitu kan. Tapi ya udahlah, pada saat itu aku anak yang penurut dan patuh terhadap orang tua. Akhirnya aku tidak jadi nginep di situ. Terus akhirnya aku pulang tuh. Aku pura-pura langsung masuk ke kamar nenek aku. Nenek aku kan udah gak ada, tapi itu udah menjadi gudang sih, kamarnya itu udah menjadi gudang. Aku tidur di situ. Emak aku dengan wajahnya yang wow. Pulang dari pengajian. Mana si adek? Mana si adek? Ada tuh di belakang. Kenapa sih? Kata bapakku gitu kan dengan tenangnya. Dia nggak tahu nih kondisinya aku udah terancam nih. Masuk dia ke kamar, nyalain lampu. Apa sih bu? Orang aku mau tidur. Benar kamu tadi nggak ngaji? Main di sungai sampai jam berapa? Kayak gitu kan. Apa sih bu? Ngaji kok. Kan ibu tadi ngeliat aku ngaji di depan. Bukan malam, sore. Kamu nggak ngaji? Iya, aku lupa tadi tuh mau mandi. Kebablasan sampai jam 5. Kamu gimana sih? Udah dibilangin kalau main itu lupa waktu. Besok-besok gak boleh main lagi. Tuh kan digituin. Iya. Terus
Iya iya doang, besok tetap dilakuin lagi kayak gitu. Iya deh iya. Orang tadi aku juga nggak tahu, aku nggak lupa nggak ngeliat jam. Mau di sungai ada jam, aku bilang kayak gitu kan. Kamu lihat matahari, gitu gitu. Iya bener-bener. Aku masih ingat banget tuh. Kamu lihat matahari. Kalau matahari udah condong ke barat, itu udah mau jam 4 atau jam 5. Masa kamu nggak bisa ngelihat itu udah sekolah kayak gitu kan? Padahal di sekolah nggak ngajarin tentang itu. Tapi mama aku tuh emang bener-bener dulu tuh militer banget dah. Terus akhirnya udah tuh kan diomelin kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah benci sama mamaku. Aku nggak pernah kesel sama mama aku karena aku sayang banget sama dia. Terus aku berbeda kayak cinta love banget sama dia gitu. Walaupun dia kayak gitu, ujung-ujungnya tetap pas udah tuh kan udah agak mereda sedikit marahnya, terus dia ngomong, kamu udah makan belum? Tuh masih ada lauk tuh, makan gitu kan. Iya ntar aku makan, aku bilang gitu kan. Terus karena udah kondisinya udah aman nih, keluar dari kamar terus aku ngeliat bapak aku lagi nonton bola, lanjutin nonton bola yang tadi di warung kan. Terus aku bilang, siapa yang main pas sekarang gitu kan, diceritain sama bapak kan, ini yang main ini klub ini gitu kan. Oh udah tuh kan aku nonton sambil makan tuh jam 10-an deh. Jam 10 aku tidur. Terus gantian deh, bapak aku udah selesai nonton, emak aku yang lanjut nonton karena dulu tuh ada acara, aduh aku lupa lagi, acara dangdut yang di MCTV, yang ininya itu tuh si Ivan Gunawan, Olga Saputra gitu-gitu. Aku lupa lagi nama acaranya, pokoknya acara musik gitulah, musik dangdut. Nah ada Olga Saputranya kan, emak aku tuh penggemar Olga Saputra, no counter deh pokoknya. Apapun acara yang ada Olga Saputra nggak boleh diganti kayak gitu. Jadi dari catatan si Olga, YKS, terus habis itu Facebookers, terus apalagi ya, dahsyat, pokoknya semuanya deh. Acara TV kan dulu semuanya ada Olganya ya, pasti mak aku tuh paling nonton duluan. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Enggak deh, bercanda. Jadi pas aku udah ngerantau nih ya, udah di Jakarta, kan aku pernah main ke makamnya almarhum ya. Aku pernah main ke makamnya almarhum Olga Saputra. Terus aku langsung bilang sama mama, "Mah, tahu nggak aku ada di makamnya siapa? Nih, lihat nih." Aku bilang kayak gitu. Kamu udah nyampe ke situ?" Kayak gitu-gitu. Iya. Dulu tuh pas zamannya tahun 2019 kalau nggak salah, aku pernah ke itu, ke pemakamannya dia gitu. Itu adalah idola emak aku, dan aku juga ngedolain si Olga Saputra sih. Dan semoga aja si rezekinya itu ada sama aku gitu. Amin dong, aminin. Semuanya harus aminin, enggak bercanda. Maaf ya aku kasar banget sama kalian. Oke lanjut lagi ceritanya. Aduh ya Allah, kita ngalur ngidul kemana-mana sih ceritanya. Pokoknya intinya ini cerita tentang Fajar ya. Nah udah tuh kan, singkat cerita besok paginya nih, besok pagi aku udah mau berangkat sekolah nih kan, berangkat sekolah. Terus tiba-tiba banget ini gerimis. Nggak ada kayak, kan emang di tempat aku tuh cuacanya emang sedikit redup ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh dingin banget, masih embunnya sejuk banget. Kalau misalkan kita pakai kendaraan ya, pasti tangan kita bakalan basah sama embun gitu pagi-pagi karena saking sejuknya. Singkat cerita tuh emak aku tuh tiba-tiba aja nih, baik banget. Emang baik sih emak aku nih. Tiba-tiba kan gerimis. Ntar dulu, jangan berangkat dulu, ambil payung dulu. Dulu ada payung hadiah kapal api. Aku ingat banget lagi. Jadi dulu tuh kita pernah dapat payung hadiah dari Kopi Kapal Api. Karena kita tuh pecinta kapal api. Terus tiba-tiba dapatlah kita kupon. Kuponnya itu tuh bisa ditukerin ke agen tempat kita beli kopi gitu kan. Ditukerin sama bapakku, dikirain tuh iseng-iseng doang, kayak emang bener nih bisa dituker gitu kan. Ditukerlah sama bapakku, dapat payung gede banget. Dan itu tuh bisa menampung segede dosa kalian, nggak bercanda. Jadi tuh bisa menampung satu keluarga penuh. Aku kan dulu keluarganya banyak banget nih. Adik aku ada 3, terus abang aku ada 1, terus kakak perempuan aku ada 2, aku 1. Tapi yang sekolah pada saat itu aku, kakak aku yang 1, terus abis itu tuh adik aku yang 3. Nah itu bayangin deh berapa itu, ada segitu. Ya Allah aku lupa. Lupa. Adik aku belum sekolah waktu itu. Adik aku 1 deh yang sekolah. Adik aku 1 yang sekolah. Terus kakak aku ada 2 deh yang sekolah. Aku inget banget. Maksudnya lupa. Tadi itu tuh aku kan ngebayanginnya ceritanya pas di SMA ya. Makanya aku bilang, duh, hadiah kapal api itu kan pas zaman SD, bukan pas zaman SMA. Ya kita kembali lagi. Nah jadi payung itu tuh bisa menampung aku, kakak aku,
Sama adik aku satu, yang bayi mah nggak ikut, dia di rumah. Kataku, ngapain mak? Gue bilang gitu kan. Udah buruan, pakai sepatunya. Dilepas dulu sepatunya. Jadi dulu tuh sepatu nggak boleh dipakai dulu. Kita pakai sendal dulu. Nah sepatu dimasukin kantong plastik. Dan dulu itu karena kalau misalkan musim hujan, kita disediain di dalam tas itu tuh kantong plastik gede satu. Itu tuh nggak tahu sih, kalian juga kayak gitu nggak sih? Jadi mama aku tuh suka naruh kantong plastik di dalam tas aku kalau misalkan sewaktu-waktu hujan. Walaupun tasnya nanti basah atau bajunya basah, yang penting buku jangan sampai basah. Itu tuh selalu diinget-inget sama ibu aku. Buku jangan sampai basah. Buku jangan sampai hancur, rusak karena basah kayak gitu. Kalau tas sama baju itu masih bisa kering, tapi kalau buku nggak bisa. Dia bakalan hancur dan bakalan ngilang tulisannya kayak gitu. Makanya dulu tuh aku kalau misalkan hujan tuh nggak pernah khawatir. Karena kenapa? Karena buku aku selalu ada plastik di dalamnya tasku. Nah terus singkat cerita, berpayung lah kita tuh kan, ibu aku, adik aku, berlima lah tuh kan. Satu di depan adik aku, dua di samping kiri, dua di samping kanan. Jalan lah tuh ujuk. Jalan dari rumah ke jalan raya yang gede itu tuh jauh banget. Tuh kalau misalkan dihitung per langkah itu sampai 1000 langkah deh, gitu ya. Hujan-hujan tuh kan ya. Terus tiba-tiba ada tuh yang ngomong, aku masih inget banget lagi sama keluarga itu tuh. Makanya apa namanya? Dia ngomong apa ya? Aku lupa lagi. Oh iya. Makanya kalau punya anak jangan rapat-rapat. Jadi susah kan kayak gitu. Ada tuh tetangga aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang juga anak nangoy. Atau aku masih inget banget nangoy, tahu nggak kalian? Kalau di kampung aku tuh nangoy itu babi. Jadi itu kayak anak babi yang diurus sama emaknya, kayak nunduk jalan bareng-bareng sama emaknya kayak gitu. Aku pernah digituin sama tetangga aku dan sampai sekarang aku inget banget sama kata-kata itu. Dan udah dewasa baru aku ngerti dengan ucapan itu. Waktu pas kecil aku cuma senyum-senyum doang dia omongin kayak gitu. Kayak anak nangoy gitu kata dia. Aku ketawa-ketawa doang, senyum-senyum udah iya kayak gitu kan. Ibu aku diem aja waktu itu dan dia nggak menceritakan arti dari kata itu. Makanya dulu tuh aku seru-seru aja. Tapi pas aku udah dewasa, udah paham dengan situasi, baru deh ibu aku cerita. Kayak tanya, kamu tahu nggak tadi artinya nangoy itu apa? Kayak gitu. Barulah ibu aku cerita ketika aku udah dewasa kayak gitu. Tapi aku nggak pernah diajarin untuk mendendam. Ibu aku tuh nggak pernah mengajarkan aku untuk dendam. Ya walaupun secara manusiawi sih, aku tuh selalu bisa kayak mengingat kesalahan orang sejauh apapun gitu. Aku selalu mengingat, walaupun udah memaafkan ya, tapi susah untuk melupakan gitu. Asik banget gitu. Terus gak lama kemudian sampailah aku di jalan raya nih. Terus kata ibu aku, "Nih udah teduh nih, udah reda nih hujannya. No, bareng sama teman-teman kamu, pakai lagi sepatunya." Yang lain udah pakai sepatu, aku pakai sendal jepit tuh. Kataku nanti aja lah di sekolahan pakai sepatunya, nanti telat kataku gitu. Dan rame banget. Teman-teman aku tuh udah pada jalan kaki semua. Dulu tuh emang tradisinya kita tuh pergi pulang itu tuh jalan kaki, nggak ada yang pakai motor. Ya paling kalau misalkan ada orang tuanya yang lumayan berada ya kayak itu baru tuh diantarin pakai motor sama orang tuanya. Tapi nggak banyak, paling dihitung jari doang, 1, 2, 3 doang. Selebihnya ya jalan kaki sama orang tuanya kayak gitu. Terus gak lama kemudian udah tuh kan, aku tuh nggak ketemu sama Fajar waktu itu. Jadi ketemunya tuh pas di sekolahan. Singkat cerita, nyampe lah di sekolahan, aku cari dia kan. Ujuk datang ke kelasnya dia. Kan kita beda kelas ya. Aku datang, aku cariin dia, mana nih si bocah. Nggak ada gitu kan. Terus tiba-tiba dari belakang aku ngagetin tuh. Wah, nyari siapa lu? Dari mana? Dari toilet. Tadi hujan gak? Hujan. Gue lihat lu tadi payungan sama ibu lu ya. Lu yang mana? Dianterin sama bapak. Bapak sekalian ke pasar sih belanja, makanya tadi sekalian aja dianterin berangkat sekolah. Oh, mau ke kantin gak? Ntar aja kali ya ke kantinnya. Terus gimana kita? Ke depan aja nungguin yang lain. Ya udah ayo, kita jalan tuh ke depan. Kan ada becekan air-air gitu kan, kataku. Injek air ini, nanti baju aku bakalan kotor atau sepatu aku bakalan kotor. Larangan adalah perintah. Ketika aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia langsung jek. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia nginjek becekan tanah yang itu tuh ada lumpurnya. Jep, langsung kena muka aku dan baju putih aku, merah putih aku kotor berantakan.
Aku langsung bener-bener kayak nggak bisa berpikir, ini orang kenapa sih kayak begitu banget. Punya temen isengnya luar biasa. Sampai aku bilang, tuh kan kena baju aku. Lu gimana sih, Jar, lu gimana sih, Jar? Ini baju gue kotor. Oh, oh. Gue nggak tahu, nggak sengaja. Nggak sengaja apaan? Orang tadi tuh lompat. Itu sengaja berarti. Ini kotor ini. Aku langsung ngadu sama guru. Bodoh amat deh, dimarahin. Aku langsung ngadu kan. Ibu, lihat ibu, nih baju aku kotor, bu. Ya Allah, ini kenapa, mama? Kayak gitulah ibu aku, bu guru aku tuh kan. Siapa yang ngelakuin gitu? Fajar, bu. Tadi tuh dia sengaja lompat di becekan itu. Terus habis itu becekannya kena baju sama muka aku, bu. Gitu kan. Terus ibu itu langsung nyuruh aku ke kantor. Sini, ibu bersihin gitu kan. Tahu tuh bu, si Fajar tuh bu iseng banget ya, mau diomelin tuh Fajar. Aku bilang, sain lu, main jangan iseng sama gua lu, gitu kan. Terus dibersihin tuh sama si ibunya, baju aku dibuka, terus dibersihin sama si ibunya. Aduh, aku lupa banget lagi nama ibu gurunya siapa lagi, aku lupa. Tapi dia udah meninggal sih, udah nggak ada. Dia itu tuh yang ngajarin aku baca juga dulu. Lupa lagi, maaf ya bu ya, aku lupa namanya. Tapi ibunya baik banget. Dan dulu tuh kalau misalkan aku nggak bawa uang nih ya, bu guru itu tuh sekalian jualan juga di kantin. Kalau aku nggak bawa uang nih ya, terus aku mondar mandir doang nih ya, suka dipanggil sama ibunya, bilang kayak, ade ngapain, mau jajan nggak, katanya itu. "Eh, enggak deh bu, tadi udah makan, udah kenyang gitu. Sini makannya, ini ibu punya gorengan misalnya kayak gitu kan, ambil aja gitu kan. Tapi jangan bilang sama teman-teman kamu ya, buat kamu aja ini gitu kan. Takutnya nanti si ibu itu tuh kalau misalkan aku bilang si ibu itu ngegratisin gorengan, ntar ibunya bakalan rugi dong. Jadi tuh aku bilang, iya bun, enggak kok, ayo dikasih tuh goreng pisang atau apa gitu. Suka kayak gitu si ibunya, makanya dia baik banget sama aku. Makasih ya bu ya. Terus habis itu udah tuh kan, selesai itu tuh si Fajar dipanggil sama bu gurunya. Aku langsung disuruh keluar, udah nggak apa-apa, keluar. Fajar dipanggil, diomelin tuh. Aku liatin aja di jendela kayak rasain gitulah dari dalam hati aku. Tapi lama-lama sedih juga sih ngelihatnya, kayak sebenarnya tadi tuh dia kayaknya cuman bercanda doang, cuman bercandanya keterlaluan gitu. Jadi ya udahlah, diomelin sama si ibu sampai dia kayak, kalau kamu mengulanginya lagi nanti kamu bakalan ibu panggil orang tuanya datang ke sekolah gitu. Terus kata Fajar, enggak bu, saya minta maaf kayak gitu. Terus pas keluar dari kantor kita cengengesan lagi berdua. Walaupun pada saat itu muka aku masih hitam. Terus kata si ibu gurunya, cuci mukanya deh, itu hitam itu separuh. Terus ya udah tuh aku bilang kayak, temenin ke toilet buruan. Ya udah ayo, kata gitu, ditemenin ke toilet. Dan aku nggak tahu sih ya sekarang sekolahan aku tuh toiletnya udah bagus atau belum. Kalau dulu tuh aku buat nyanyi aja nggak bisa. Toilet jelek banget, jujur ya, toiletnya jelek banget. Terus kalau misalkan kita mau pipis, itu tuh nggak ke toilet tapi ke lubang doang, adanya lubang doang, bukan lubang kloset buat tapi buat ini gitu lah. Kataku, ini sekolahan aku udah berapa tahun sekolah di sana ya, udah 5 tahun ya, tetap aja toiletnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sih sekarang udah bagus lah sekolahannya gitu, karena aku lihat emang bangunannya udah bagus sih sekarang. Terus udah tuh kan aku cuci muka, terus dibersihin juga sama dia muka aku. Ya so sweet gitulah, kayak menebus kesalahannya dia yang tadi yang dia lakuin ke aku gitu. Terus udah deh, selesai itu tuh aku masuk lagi ke kelas, kita belajar seperti biasa. Terus habis itu di istirahat pertama aku ketemu sama dia lagi, dan dia waktu itu main sama teman-temannya, main gundu, terus ngegangguin cewek-cewek. Dia kan dulu centil genit juga tuh sama cewek. Kalau aku kan ya gimana ya, aku mah pengen digodain sama orang gitu, bukan aku yang ngegodain orang, tapi aku yang pengen digodain gitu kan. Terus setelah itu tuh, astagfirullahaladzim, ada yang jatuh coy. Nah terus abis itu tuh aku langsung langsung gabung sama mereka. Terus cuma diem doang sih, cuma nemenin doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Udah deh, habis itu aku pulang sekolah bareng sama si Fajar, sampai di rumah main lagi bareng sama Fajar. Nah itu tuh aku masih inget ya, jadi pas main itu tuh aku harus langsung bilang sama Fajar, jangan sampai lupa waktu, jangan sampai kayak kemarin nanti kita bakalan diomelin lagi kalau misalnya kita lupa waktu. Oke, udah diingetin sama Fajar. Terus juga aku juga selalu ngingetin, sampai pada akhirnya kita on time. Jadi pas jam 4 kita langsung ngaji.
Nah waktu itu tuh pas pulang ngaji aku kepisah sama Fajar, jadi dia pulangnya duluan. Terus aku nggak ditungguin sama dia nih ceritanya, aku nggak ditungguin, nggak tahu sih mungkin karena dia pengen cepet-cepet pulang, ada film kartun yang dia pengen tonton gitu kan. Nah sedangkan waktu itu aku belum selesai setoran, jadi aku masih di masjid. Terus gak lama kemudian pas aku mau pulang itu tuh jam setengah 6 deh kalau nggak salah, jam setengah 6 udah mau maghrib, udah mau gelap tuh di kampung aku. Terus aku pulang sendiri tuh, datanglah dua abang-abang nih. Abang-abang ini tuh teman kakak aku, cuma dia ya apa sih namanya, ya udah pernah kenal juga sama aku, udah kenal lah gitulah. Sama abang ini dia udah SMA kayak gitu kan. Terus yang satunya tuh nganggur, jadi tuh kayak yang satu udah lulus SMA, yang satunya nganggur. eh yang satunya lulus SMA nganggur, yang satunya masih sekolah SMA. Terus gak lama kemudian kan dia pulang tuh arahnya sama kayak aku, yang sekolah ini nih, yang SMA ini, si abang-abang SMA ini tuh ngajak aku ke rumahnya dia. Kata dia, dia temenin abang dong ke rumah, mau ngambil baju. Kataku, emang di rumah gak ada siapa-siapa bang? Gak ada, makanya takut ini jalan ke rumahnya sepi gelap gitu kan. Takut kataku gitu. Pakai apa kek biar terang? Terus kata dia, ya udah nanti abang pakai ini, pakai obor. Obornya itu tuh dari kulit kelapa yang kering, kalian tahu ya. Nah dia bikin itu, nah nanti kita bakar terus kita bisa pulang pakai itu biar biar nggak terlalu gelap gitu jalannya. Pulanglah aku bareng sama dia kan. Kataku, nanti aku diantarin pulang ya bang ya. Iya nanti abang nganterin pulang. Sekarang kamu temenin abang dulu di rumah. Dari situ tuh aku bener-bener kayak nggak ada ngerasa yang aneh dalam abang itu. Tapi pada saat itu pas sampai di rumah itu dia ganti baju kan, dia ganti baju. Terus habis itu dia nanya, adik kelas berapa sekolahnya dek? Terus aku bilang kelas 5. Oh kamu ketemenan sama Fajar? Iya. Dia sambil ngobrol sambil ganti baju tuh, nyari baju gitu kan. Emang abang habis ini mau kemana bang? Gitu kan. Mau ke warung gitu kan. Jadi dia tuh jualan juga, cuman jualannya jauh gitu, bukan di tempatnya Fajar, tapi jualan di tempat yang lain. Cuman dia suka jalan kaki gitulah pulang. Terus kataku, oh berarti ini habis ini ke warung? Iya, orang tua abang di warung semua, makanya di rumah sepi mulu kalau malam kayak gitu. Paling nanti ramenya kalau udah pada tutup warung baru dia rame. Oh gitu, kataku gitu kan. Terus tiba-tiba itu dia pas ganti celana tuh dia ngeliatin itunya ke aku kan. Adik udah ada ininya belum? Kataku, hah? Apa bang? Kataku gitu kan. Ini udah ada bulu-bulunya belum? Kamu udah sunat belum? Kayak gitu. Kataku, apa sih bang? Emang abang ada? Kataku gitu. Ada dong, nih lihat nih, lebat banget lagi. Aduh astagfirullahaladzim. Kataku, itu apanya bang? Kataku gitu kan. Ya bulunya lah. Kamu gak punya emangnya? Dari itu tuh aku baru pertama kali itu dilihatin sama dia. Jadi tuh dari pusarnya dia tuh sampai ke itunya dia tuh lebat banget. Dan itu seksi banget, dan aku baru sadar sekarang, baru tuh kayak ternyata dia tuh seksi banget dulu gitu kan. Cuma diliatin doang. Terus kata dia, coba dong abang pengen lihat kayak punya kamu kayak gimana gitu kan. Aku dulu kan sunatnya di kelas mau naik kelas 6. Jadi tuh kayak kelas 5 naik ke kelas 6 baru aku sunat pas liburnya gitu. Jadi pas diliatin itu tuh aku belum sunat gitu. Terus kata dia, lucu banget sih, kecil banget gitu kata dia. Kataku, apaan sih, orang emang kan belum sunat gitu kan. Jadi digoyang-goyang sama dia tuh, ting twing 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 gitu kan. Kataku, apaan sih, geli kataku gitu kan. Kamu nggak pengen nyoba nih, pegang kataku, nggak mau serem kataku gitu kan. Serem banget, orang banyak ininya rambutnya kataku gitu kan. Aku pegang-pegang tuh rambutnya, kata dia, udah jangan dipegang-pegang lagi, ntar berdiri kata gitu. Aku belum tahu beneran, dulu tuh bener-bener kayak polos banget, aku nggak ngerti. Terus gak lama kemudian tuh kejadian beberapa kali tuh, setelah kejadian itu tuh beberapa kali aku ketemu sama dia tuh, dia suka ngeliatin itunya lagi ke aku. Terus dia ngomong kayak gini, kamu udah pernah nonton ini belum? Nah itu tuh belum pertama kali aku nonton video orang begituan itu dari HP-nya dia. Jadi nanti aku bakal ceritain lagi gimana pengaruh buruknya si orang ini, sampai pada akhirnya itu tuh aku kecanduan dengan film itu. Dan aku tuh sampai pas di kelas 6 itu tuh aku agak ngedrop. Kan awalnya aku juara 1 mulu kan, dari kelas 1 sampai kelas 5 juara 1 mulu. Nah pas kelas 6 aku jadi ranking 3. Itu aku nangis kejer banget. Karena apa? Karena otak aku udah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi itu aku kepikiran mulu dengan film-film yang ditayangin sama si abang itu. Nanti aku bakalan ceritain lagi. Pokoknya terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini, karena ini malam ini bakalan aku tayangin. Jadi
Jadi aku bakalan selesaikan nggak sampai 1 jam juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian semuanya selalu dengerin cerita aku. Terima kasih kalian selalu support aku. Mudah-mudahan kita bakalan ketemu lagi besok dan kita bakalan ceritain kisah-kisah yang seru lagi. Kalian mau dengerin cerita apa? Kak Aji atau Pak Yuda besok? Kalau misalkan Kak Aji boleh, Pak Yuda juga boleh, atau Fajar ini. Fajar ini juga seru sih sebenarnya karena ada banyak orang yang ada di dalam kehidupan aku yang kayak misalkan nih si abang-abang ini nanti aku bakal ceritain ke kalian karena si abang ini tuh sampai sekarang masih ketemu sama aku. Dia di Cirebon sekarang. Dia di Cirebon. Kemarin dia pernah WA sama aku dan dia bilang dia udah buka usaha di sana. Pengen aku disuruh main ke sana tapi aku belum sempet karena dia udah punya istri, udah punya 3 anak aku lihat dan dia tuh masih muda banget kayak orang bule. Dan itu tuh dulu tuh aduh aku tuh dikenalin hal-hal yang tidak baik itu tuh dari dia dulu. Pokoknya kalau ngelihat mukanya dia tuh udah langsung berdiri deh itu aku karena emang mukanya tuh bikin sange sih. Dia 11-12 sih mirip hampir hampir mirip dengan Kaji gitu. Cuman eh, kalau dia tuh to the point, dia anaknya apa nama si abang itu tuh emang langsung aja gitu. Kalau Kaji kan nggak perlu kita kasih kode-kode dulu nih baru dia merangsang gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa sebelum kalian tonton videonya tekan like, tinggalkan komentar-komentar kalian yang terbaik di video ini biar aku tuh semangat lagi bikin konten untuk kalian. Kasih ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.